Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat belajar, siswa-siswi SMK Negeri 8 Semarang yang hebat, utamanya kelas 12 multimedia. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selanjutnya, supaya lebih baik, apa yang kita kerjakan bermanfaat, akan ditambahkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara kita Kukuh dari kelas 10. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yunfiqu bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Semoga dengan pembacaan ayat suci tersebut kita selalu dalam lindungannya, kita bisa mengamalkan apa yang ada pada ayat tersebut. Amin. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas dari bab 2 sampai dengan bab 4 dan dilanjutkan sampai ke bab 5 dalam satu file. Yaitu saya akan memformat dalam satu tampilan yang mana ini merupakan yang ada pada tugas pertama, yaitu membuat biodata. Oke, langsung saja saya buka file yang sudah saya siapkan. Oke, uji 2 sampai dengan 4 ini saya seret. Oke, untuk hasilnya nanti adalah seperti ini. Jadi ada kurikulum vitae dengan tebal, cetak huruf tebal, besar, bercetak miring dan bergaris bawah, dan di bawahnya ada garis, kemudian bentuk list, ada tabel, ada gambar, dan seterusnya ini ya. Oke, langsung saja saya akan bahas untuk yang pertama ini. Seperti biasa, kita buat HTML hit, tag hit, tag hit, tag tutup hit, seperti itu. Kemudian di dalamnya title. Oke, ini hit tutupnya belum ada. Nah, hit tutupnya belum ada tadi. Oke, title uji coba untuk semua pada bab 2 sampai dengan bab 4. Oke, kita buka terlebih dahulu. Untuk HTML format text, elemen BR ini pada tugas 1 sudah saya sampaikan. Nah, di sini juga saya gunakan contohnya di bagian maaf, ini di sini sudah tidak saya gunakan. Saya di sini sudah menggunakan tagnya P itu juga ganti baris, tapi untuk paragraf dan lebih jaraknya lebih jauh. Oke, ini tag elemen P yang saya gunakan. Coba saya tambahkan tag BR di sini supaya kelihatan. Jadi sebelumnya ini saya tambah tag BR, lebih turun lagi. Seperti itu ya. Kemudian tag elemen P aligned center. Oke, ini kurikulum vitae. Maka di sini tampilkan di tengah. Oke. Kemudian tag P sudah. Oke, ini tag elemen H1. Oke, penulisan H1 ini bebas. Bisa di luar P ini, bisa di dalam P ini, tidak masalah. Yang penting ketika menuliskan dulu berarti yang ditutup terakhir. Jadi misalkan H1. Jadi untuk penulisan tag elemen H1 ini bebas, bisa di H1 di depan atau di dalam P, di dalam B, dan seterusnya. Utamanya adalah susunannya berurutan. Jika dibuka berarti ditutup di akhir, berarti tag H1 berarti tutup paling akhir. Kemudian tag B berarti sebelum H1 ada tag B. Nah, jadi mengikuti ya. Mungkin seperti itu. Silakan disesuaikan.
Oke, tag elemen H atau heading. Heading itu digunakan untuk pemberian judul. H1 berarti formatnya adalah yang paling besar, kemudian sampai dengan H6 itu yang paling kecil untuk pemberian judul. Kemudian di sini ada tag elemen B. Oke, sudah saya masukkan tag B, tag I, italic, kemudian tag U sudah masuk semua ini. Kemudian oke, ini elemen pre. Di sini saya gunakan di sini tag elemen pre. Tag elemen pre itu digunakan untuk menampilkan format bentuk susunannya sama persis yang ada dituliskan. Oke, akan saya contohkan dengan file yang lain. Jadi misalkan saya buat seperti ini. Saya save dulu. Coba. Oke, jadi tag HTML sudah masuk. Tag titelnya kita beri coba. Dan di sini tadi untuk kita mencoba tag pre. Oke, jadi jika saya menuliskannya adalah seperti ini. Seperti ini hasilnya. Kita coba buka. Ya, seperti ini ya. Di sini ada saya tab 1, makanya dia agak masuk. Coba kalau ini saya enter, kerja di bawah, hasilnya akan mengikuti. Nah, sesuai dengan yang diketikkan. Kalau ini di spasi, dibuat rata, jadi akan menyesuaikan rata. Oke, kemudian kalau ini saya enter, kemudian saya spasi-spasi, save. Oke, hasilnya sama ya. Jadi tag pre ini digunakan untuk penulisan atau penampilan sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Oke, di sini tag pre, kemudian ada tag UL. Nah, ini adalah susunan untuk bab selanjutnya, yaitu daftar urutan. Oke, ini ada tag elemen HR. Elemen HR ini saya gunakan di sini, HR. Nah, ini yang menampilkan garis. Nah, ini garis. Kemudian ini saya tampilkan ada foto. Ini tambahan yang saya tidak ada pada modul penggunaan tag untuk menampilkan gambar di sini ya. Tagnya adalah IMG search src, digunakan untuk mencari gambar yang akan ditampilkan. Kemudian widthnya saya atur 100. Jadi tagnya seperti ini saja, simple img search ke nadim.jpg. Nah, di sini filenya adalah satu tempat dengan file HTML-nya. Di sini uji 2-4 ini filenya. Jadi dalam satu folder sehingga langsung terbaca, tampil. Kemudian kita masuk ke bab 3 karena sudah diuji coba semuanya. Kita masuk ke bab 3, daftar urutan. Oke. Elemen OL itu digunakan untuk membuat nomor daftar urut, jadi berurutan. Nah, jadi ada urutan dari A besar, B dan sampai Z dan seterusnya, atau I kecil dan seterusnya, atau I besar dan seterusnya. Jadi seperti itu. Atau angka 1 sampai 10, 11, 12 dan seterusnya. Bisa juga 1 sampai 100 dan seterusnya. Oke, kalau tag elemen UL digunakan untuk yang tidak urutan atau tanpa nomor. Misalkan strip, bintang dan sebagainya. Nah, di sini saya coba untuk menggunakan tag UL.
Lah, tag UL itu adalah yang mengelompokkan. Jadi tag utamanya adalah tag UL. Untuk listnya itu digunakan tag LI. Jadi list itemnya. Jadi yang utama dikelompokkan oleh tag UL. UL jenisnya apa? Kalau UL default ini saya tanpa ada apa-apa adalah bentuknya seperti ini. Coba saya sesuaikan dengan yang ada di sini. Jadi ada tipe, kita bisa tambahkan UL type, kemudian kita tambahkan misalkan circle. Oke, hasilnya beda. Ini tag circle berubah ya. Jadi silakan sesuaikan, bisa dicoba. Dis juga beda, berarti mungkin lebih penuh jadi hitam ya. Circle itu lingkaran, tengahnya kosong. Kalau dis itu lingkaran penuh hitam. Kemudian ada tag LI, list itemnya. Jadi di sini ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, email, nomor HP, alamat, akun medsos dan sebagainya. Di situ diwadahi oleh tag tipenya tag UL tipe circle. Jadi seperti ini ya penulisannya. Jadi misalkan pengen membuat ini mata kuliah TKJ semester 1 adalah ada bahasa Inggris 1, matematika 1 dan seterusnya ini. Nah, di sini berarti penulisannya adalah OL dulu dibuka, kemudian urutan. Nah, seperti ini. Nah, ini sama seperti ini. Oh ya, di sini ada tag BR. Kalau tag BR ini dihilangkan gimana? Coba saja. Tidak masalah. Karena tag LI ini sebenarnya dia sudah meminta membuat list, otomatis turun. Jadi sebenarnya tag BR di sini ini tidak diperlukan. Karena tag BR sebelumnya ketika pembuatan awal saya gunakan tanpa tag LI. Nah, kalau tanpa tag LI itu bisa dengan tag pre, otomatis perlu tag BR tidak ya, tidak perlu tag BR untuk menurunkan karena sudah ada tag pre, tinggal di enter setiap listnya ini. Oke, hasilnya seperti ini, tidak ada perbedaan. Oke, kemudian sesuai tutorial tag urutan hanya seperti itu, sederhana ya. Kemudian kita masuk ke bab 4, elemen tabel. Di sini ada alignment, big color, border, cell padding, width, cell spacing, height. Di situ ada penjelasannya ya. Cell padding berarti jarak antara tepi sel dengan isi sel. Jadi di dalam sel ada font, ada tulisan. Nah, font tulisannya itu berarti ada jarak ya, jarak garis dengan tulisannya itu. Itu namanya cell padding. Kalau cell spacing itu jarak antar sel. Berarti sel satu ke sel yang lain berjarak. Jadi ada kotaan. Nah, kotaan yang selanjutnya, nah itu ada garis antar kotak itu, nah itu ada space-nya. Oke, di sini langsung saja saya uji coba di bagian bawah tabel. Bordernya saya atur 2, cell spacingnya 1, sehingga hasilnya seperti ini. Cell spacing, nah ini ya. Cell paddingnya tidak saya atur. Karena cell padding tadi adalah mengatur jarak antara tepi sel dengan isi sel. Jika diatur misalkan 1, oke, bisa kita coba cell padding 1 misalkan. Hasilnya adalah seperti ini, tambah rapat. Coba kita ubah ke 10. Nah, jauh. Jadi seperti itu ya, jarak antara tulisannya ini dengan tepi-tepinya ini. Kalau cell spacing, nah ini di sini antara kotak ini dengan ini, di sini ada garis las, jarak garisnya ini. Jadi seperti itu. Kemudian kita bisa memberikan elemen caption, bisa. Kemudian elemen TR itu digunakan untuk row, di sini row. Ya, barisnya dulu. Dalam satu baris itu ada berapa kolom? Nah,
tak kolom itu menggunakan tak TH. TH atau TD. TH digunakan untuk awalan atau judul dari kolomnya. Digunakan tak TH. Di sini saya gunakan tak TD. Bedanya apa? Tak TD dan tak TH di sini. Oke, perhatikan tak TD hasilnya seperti ini. Oke, dilihat ya. Oke, sekarang saya ubah ke tak TH. TH. Ini TH. Berarti akhirannya juga sama, tak TH. Tak TH. Tak TH. Oke, silahkan diperhatikan hasilnya. Nah, menjadi tebal karena ini adalah menunjukkan judul. Tak TH itu digunakan untuk pemberian nama kolom, ya, judul kolom, sehingga menggunakan tak TH. Nanti selanjutnya tak TR menggunakannya TD isinya, tidak perlu ditebal.